Halo saudara-saudari umat beriman, salam jumpa kembali dalam forum Umat Bertanya, Romo Menjawab. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam konten YouTube ini. Mari kita berpartisipasi bersama. Semoga forum ini menjadi tempat kita belajar bersama, mendalami iman kita dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Komen dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah wawasan kita bersama. Semoga dalam forum ini iman kita semakin mendalam, hidup kita semakin dipenuhi sukacita dari Tuhan. Berkah dalam. Ini ada pertanyaan dari Sri Supriyandari. Mau tanya untuk doa rosario. Kalau misal kita pas doa rosario, di tengah-tengah doa misal ada satu hal yang membuat kita harus berhenti, terus kita mau melanjutkan lagi, apa kita harus mengulang dari awal atau kita melanjutkan di mana tadi berhenti? Mohon petunjuk, mohon berkah dalam. Berkah dalam untuk Ibu atau Saudari Sri Supriyandari. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu yang suka berdoa rosario. Saya kira pengalaman ini bukan hanya pengalaman Anda, tapi pengalaman banyak orang. Pengalaman saya juga. Dulu ada istilah doa rosario Salam Maria sampai pagi. Karena dulu saya pernah doa rosario mulai jam 10 malam, selesai jam 5 pagi. Karena mulai Salam Maria penuh rahmat, lalu kemudian mata tertutup, lalu kemudian bangun sudah jam 5 pagi. Saya rasa dalam doa rosario ini karena cukup panjang, ada banyak godaannya. Entah lupa, entah terlewatkan peristiwanya, atau entah ada gangguan-gangguan yang lainnya. Idealnya memang doa rosario ini kita fokus, konsentrasi penuh, berdoa dengan hikmat sehingga selesai dari awal sampai akhir. Maka di dalam berdoa kita diminta untuk mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan diri tetapi juga mempersiapkan tempat dan waktu. Ingat kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya ini masuk ke kamar di tempat yang tersembunyi, itu menyediakan tempat dan waktu yang khusus supaya terhindar dari banyak gangguan. Atau misalnya kita pergi ke gereja, ini kan tempat dan waktu khusus yang kita sediakan untuk berdoa. Atau ke ruang doa, kita sediakan tempat dan waktu khusus untuk berdoa. Ini akan menghindarkan pada gangguan-gangguan. Tapi kadang-kala meskipun kita sudah menyiapkan tempat dan waktu, sering ada gangguan yang kita alami. Kalau ada gangguan, misalnya berhenti di tengah doa atau ada hal yang lupa, memang kita bisa melanjutkannya. Saya pernah mengikuti perayaan Ekaristi ini kan di gereja, di kapel, tempat waktunya khusus. Nah, tiba-tiba di tengah perayaan Ekaristi, waktu itu ada gempa. Dan kami itu berhamburan keluar karena gempanya cukup kencang. Tapi setelah gempa itu mereda, kami kembali ke kapel, lalu melanjutkan perayaan Ekaristi. Jadi, kalau berdoa rosario terpotong di tengah,
bisa mempersiapkan hati kembali lalu melanjutkan doanya. Tetapi kalau mau diulang kembali juga baik. Yang penting hati kita di dalam berdoa senantiasa terarah kepada Tuhan. Romo, ini ada pertanyaan dari Ayu Bernadetta. Romo mau tanya, menurut pengetahuan saya untuk doa novena 3 kali Salam Maria harus didoakan sebanyak 9 kali di jam yang sama. Itu kenapa ya? Dan kemudian apabila didoakannya tidak di jam yang sama, bagaimana? Terima kasih Ayu Bernadetta yang rajin berdoa novena 3 kali Salam Maria. Ini melanjutkan pertanyaan tadi yang doa rosario. Doa rosario dan doa novena 3 kali Salam Maria ini merupakan doa-doa devosi kepada Bunda Maria, memohon bantuan, pertolongan, perantaraan doa dari Bunda Maria. Maka seperti tadi dalam doa-doa ini diperlukan tempat dan waktu yang khusus ini ya. Seperti kalau kita pergi ke Gua Maria, seringkali ada Ekaristi Novena, itu kan tempat dan waktunya khusus, atau seringkali sama. Sebenarnya tempat dan waktunya itu tidak wajib harus sama. Jadi kalau tempatnya atau waktunya tidak sama, tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi seringkali orang itu lebih memilih tempat dan waktu yang sama dalam novena 3 kali Salam Maria itu karena mau menunjukkan kesungguhan hati atau kebulatan niat di dalam berdoa, mohon pertolongan Bunda Maria. Jadi seperti ibaratnya kita itu janjian dengan seseorang, ini kita janjian dengan Bunda Maria di tempat dan waktu yang khusus. Misalnya di hari Minggu jam 9 pagi atau jam 9 malam, kita menyediakan tempat dan waktu yang khusus untuk Bunda Maria, untuk Tuhan di dalam doa. Yang jelas doa novena 3 kali Salam Maria itu dilakukan sebanyak 9 kali. Karena novena itu sendiri berarti 9. Maka doa novena itu adalah rangkaian doa 9 kali. Di sini dalam bentuk 3 kali Salam Maria. Semoga dengan doa yang diulang sebanyak 9 kali itu kita mampu menunjukkan kesungguhan dan kebulatan niat kita dalam berdoa. Dan semoga doa saudari dikabulkan Tuhan melalui Bunda Maria. Romo, ini ada pertanyaan. Romo mau bertanya berkaitan dengan puasa di masa Prapaskah. Kalau kita saat Prapaskah bolong puasa karena suatu hal, apakah kita harus membayar puasa di kemudian hari? Terima kasih. Berkaitan dengan puasa dalam tradisi Gereja Katolik, lebih-lebih kita lakukan di masa Prapaskah menjelang Hari Raya Paskah. Kalau kita melihat ke kitab suci, itu ada macam-macam bentuk puasa. Misalnya Esther yang berpuasa memohon kekuatan pada Tuhan. Ada permohonan yang disampaikan dengan berdoa dan berpuasa. Misalnya Yohanes Pembaptis itu berpuasa dengan berpantang, hanya makan makanan khusus, belalang dan madu hutan. Tidak semua makanan ia makan. Kalau puasa menjelang Paskah atau dalam masa Prapaskah sering dikaitkan dengan puasanya Tuhan Yesus yang 40 hari di padang gurun berpuasa untuk mempersiapkan karyanya, karya keselamatan. Dan di sini dalam pengalaman berpuasa 40 hari ini, Tuhan Yesus memurnikan diri dengan melawan godaan-godaan setan. Begitu pula dalam puasa menjelang Paskah itu kita diajak seperti Tuhan Yesus memurnikan hati kita, diri kita, hidup kita untuk menyambut, mempersiapkan karya keselamatan
yang dirayakan dalam hari raya kebangkitan Tuhan, hari raya Paskah. Dan di dalam puasa ini juga tidak harus berpuasa seperti ini atau seperti itu. Yang dianjurkan itu agak longgar, bahwa satu hari itu makan kenyang satu kali. Ini adalah sebuah tradisi di dalam gereja. Yang dimaksudkan adalah yang pertama, kita tidak memakan makanan yang menyukakan badan kita. Seperti daging, susu, telur, itu umumnya kita senang makan makanan yang berbahan itu. Maka kita diajak untuk mengurangi itu. Tidak menyukakan badan kita, tapi kita diajak menyukakan rohani kita, jiwa kita. Kita memberi makan bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada rohani kita. Sehingga di dalam masa puasa Prapaskah itu kita lebih mengarahkan hati kita untuk memberi makanan rohani, menyukakan rohani kita dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dengan berpuasa bukan berarti lalu kita tidak makan sehari, lalu nanti ketika makan kita makan seenak-enaknya gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi di dalam puasa ini karena kalau biasanya kita makan 3 kali, kita hanya makan 1 kali. Nah, yang 2 kali ini kita sisihkan untuk sesama kita. Kita berbagi untuk sesama kita. 2 kali ini kita gunakan untuk dimasukkan ke kotak APP, dan nanti dana yang terkumpul di dalam APP itu digunakan untuk kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Maka tradisi puasa ini sangat baik dan selalu dilakukan gereja dalam mempersiapkan anugerah karya keselamatan yang dirayakan dalam hari raya Paskah. Kalau puasanya itu bolong, apakah wajib nyaur atau membayar sesudahnya? Tidak wajib. Tetapi kalau mau dilakukan boleh. Karena tujuan intensi puasa kita adalah untuk mempersiapkan karya keselamatan di dalam perayaan Paskah. Maka dilakukannya menjelang Paskah.